Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini Bu Guru akan menemani kalian dalam pembelajaran PPKN melanjutkan tentang hak ya. Kemarin kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban. Sekarang kita lanjutkan ke hak asasi manusia. Dari katanya saja, dari kalimatnya sudah jelas, ini berhubungan dengan hak dan manusia. Hak ini merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setiap orang itu mempunyai hak yang sama. Jadi, hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan human rights adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, mulai dia dalam kandungan sampai lahir dan dewasa serta menua. Jadi, hak asasi manusia ini tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, tidak membedakan budaya, warna kulitnya hitam, warna kulitnya putih itu tidak ada apa-apanya. Jadi tidak berpengaruh terhadap hak manusia. Meskipun berkulit hitam dan berkulit putih, haknya tetap sama di mata hukum dan di mata Tuhan. Jadi, hak itu yang diberikan Tuhan itu sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. John Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia dari PBB, mengartikan bahwa HAM itu sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia. Dan tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Jadi tidak akan ada penghargaan. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya HAM itu terkandung dua makna, yaitu HAM yang merupakan hak alamiah yang melekat pada diri setiap manusia. Jadi sebagai anugerah Tuhan, jadi manusia itu tidak diperkenankan untuk mengganggu hak asasi orang lain. Baik itu hak beragama, hak memeluk agama, hak menjalankan ibadah, dan lain sebagainya. Dan dengan dimilikinya hak, harkat, dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna dapat terjamin keberadaannya. Jadi tidak ada saling bully karena statusnya sama, punya hak yang sama. Tidak ada yang dinamakan orang miskin tidak boleh bersekolah, orang kaya lah yang harus bersekolah. Itu tidak ada. Seluruh masyarakat maupun warga negara mempunyai hak yang sama untuk bersekolah, untuk mengeluarkan pendapat, kemudian untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian hak asasi manusia itu mempunyai beberapa karakteristik. Di antaranya yaitu yang pertama ada karakteristik universal. Bacanya ini bukan universal ya, tapi universal. Artinya hak asasi manusia ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, tanpa memandang suku bangsa, tanpa memandang gender. Gender itu
jenis kelamin laki-laki atau perempuan ya. Jadi tidak memandang apapun dan tidak ada pembedanya. Jadi bersifatnya itu umum, bukan hanya untuk kalangan tertentu saja. Kemudian hak itu adalah hakiki, artinya HAM itu adalah hak asasi semua umat manusia yang ada sejak dia lahir. Bahkan dalam kandungan itu sudah mempunyai hak. Haknya apa? Bayi yang ada di dalam kandungan. Hak untuk hidup. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga itu tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Baik itu hak sipil dan politik, hak ekonomi, kemudian hak sosial dan budaya. Jadi semua orang itu berhak. Misalnya hak sipil dan politik, semua orang berhak untuk ikut dalam pemilihan umum dan semua orang berhak untuk mengajukan diri sebagai seorang pimpinan. Dan orang lain juga berhak untuk memilih dan menolaknya. Yang terakhir adalah tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Tidak boleh dioperkan. Jadi, kalau haknya itu sudah paten dalam dirinya, tidak bisa dioperkan kepada orang lain. Itu adalah beberapa karakteristik dari hak asasi manusia. Kemudian, hak dan kewajiban warga negara. Adakah perbedaan antara hak asasi dengan hak warga negara? Ada apa tidak ya? Tentu saja ada. Antara hak asasi dan hak warga negara itu berbeda. Hak asasi manusia sifatnya universal, artinya hak tersebut dimiliki dan melekat dalam diri setiap manusia mulai dari dalam kandungan sampai lahir, tanpa dibatasi oleh status atau kedudukan manusia sebagai warga negara. Sedangkan hak warga negara itu merupakan hak yang dimiliki oleh anggota dari suatu negara. Dengan kata lain, kepemilikan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan. Kalau hak asasi manusia tidak dibatasi. Kalau hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menjadi anggota TNI atau Tentara Nasional Indonesia adalah hak warga negara Indonesia. Jadi, orang luar yang bukan warga negara Indonesia itu tidak boleh menjadi TNI, tidak boleh menjadi tentaranya Indonesia. Itu adalah pembedanya ya. Hak warga negara itu dibatasi oleh kewarganegaraan. Kemudian bagaimana dengan kewajiban asasi? Karena ada hak mesti ada kewajiban. Apa yang membedakan dengan kewajiban warga negara? Jadi kalau kewajiban asasi itu merupakan kewajiban dasar setiap orang. Karena hak asasi adalah hak dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban hak asasi terlepas dari status kewarganegaraan. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Tetapi meskipun demikian, konsep kewajiban warga negaranya itu memiliki cakupan yang lebih luas, begitu pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia itu kan menghormati hak hidup, ya, merupakan kewajiban setiap orang terlepas dari apakah dia warga Indonesia atau warga luar Indonesia. Jadi tetap ada hak hidup. Tidak boleh membunuh orang atau mematikan kehidupan orang. Jadi itu adalah kewajiban setiap warga Indonesia untuk menghormati hak hidup orang lain meskipun bukan orang Indonesia. Kemudian, adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Sementara warga negara lain yang tinggal di Indonesia tidak dikenakan kewajiban tersebut.
Jadi kalau kewajiban asasi itu untuk semua orang, kalau kewajiban warga negara hanya untuk warga negara itu saja, warga negara Indonesia saja atau warga negara-negara lainnya ya. Nih, ini untuk keterangan lebih lanjutnya. Jadi kewajiban asasi itu adalah kewajiban dasar setiap orang. Kalau kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Jadi antara hak dan kewajiban warga negara itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hak dan kewajiban itu dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kualitas dan hubungan sebab akibat. Misalnya, seseorang mendapatkan hak karena sudah dipenuhi kewajibannya. Misalnya, seorang pekerja kan mendapatkan upah. Sebelum mendapatkan upah, dia sudah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Bukan upah dulu baru bekerja, tapi bekerja dulu baru mendapatkan upah. Itu adalah contoh yang simpel. Selain itu, hak yang didapat seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, akibatnya dari dipenuhilah kewajiban dari guru itu, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi, gurunya melaksanakan kewajiban, siswanya mendapatkan hak. Gurunya mengajar itu merupakan kewajiban, dan siswanya mendapat pelajaran, itu merupakan hak siswa. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak, dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan ya antara hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Contohnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk penghidupan yang layak, tidak kekurangan. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan, banyak yang kekurangan. Nah, ini karena disebabkan oleh banyaknya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu ada, maka tidak akan ada kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Jadi kalau misalnya haknya masyarakat dipenuhi, setelah masyarakat misalnya membayar pajak, haknya dipenuhi, maka masyarakat juga akan mendapat penghidupan yang layak. Itu adalah beberapa penjelasan singkat tentang hak asasi manusia yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pada pembelajaran yang lalu. Kalau hak dan kewajiban yang kemarin kan membahas tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Kalau ini tentang hak warga negara dan hak manusia, hak asasi setiap manusia. Baik anak-anak, untuk mengolah pemahaman kalian kembali, silahkan sebutkan dan jelaskan karakteristik hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Ingat, diteliti kembali pertanyaan Bu Guru, sebutkan dan jelaskan. Berarti setelah kalian menyebutkan, kalian harus menjelaskan untuk masing-masing poinnya. Tulis dengan rapi. Jika ada paragraf deskripsi, juga tulis secara lurus paragrafnya. Tulisan juga harus jelas dan gunakan tanda baca yang tepat. Jangan lupa awal kalimat menggunakan huruf kapital. Selamat mengerjakan anak-anak, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.